Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi masih berhubungan dengan pesawat sederhana, akan tetapi pada pokok pembahasan yang lain, yaitu pembahasan katrol dan juga bidang miring. Seperti yang sudah kita tahu bahwa pesawat sederhana itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, katrol dan bidang miring sendiri merupakan bagian dari pesawat sederhana tersebut. Baiklah, langsung saja kita bahas materi pembahasan dari katrol dan juga bidang miring. Apa yang dimaksud dengan bidang miring? Yang dikatakan bidang itu kan berarti jalan atau lintasan. Maka kalau bidang miring berarti lintasan yang membentuk kemiringan tertentu atau sudut tertentu terhadap bidang datar. Nah, di sini saya punya gambar ini yang dinamakan bidang miring ya. Ini bidang miring atau lintasan yang miring. Ya, kalau saya gambarkan seperti ini. Lintasan miring nanti dia membentuk sudut tertentu terhadap bidang datar. Jadi yang dikatakan bidang miring itu adalah lintasan yang membentuk kemiringan atau sudut tertentu terhadap bidang datar. Prinsip kerja dari bidang miring itu terdiri atas berat benda atau dilambangkan dengan istilah W, berbenda ya. Lalu gaya yang bekerja atau F, panjang lintasan atau S, dan tinggi lintasan atau H. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang suatu pesawat sederhana, pasti nanti berbicara tentang keuntungan mekanis atau keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan pesawat sederhana tersebut. Keuntungan mekanis pada bidang miring itu sendiri yaitu adalah hasil bagi antara panjang lintasan dan ketinggian. Jadi keuntungan mekanis pada bidang miring itu diperoleh dari hasil bagi antara panjang lintasan dan ketinggian atau S dibagi H. Karena keuntungan mekanis itu rumus dasarnya adalah usaha atau berat dibagi dengan gaya, maka keuntungan mekanis dapat kita tuliskan sebagai W dibagi F, di mana W ini adalah usaha, sedangkan F ini adalah gaya atau kuasa, S ini adalah panjang lintasan, H ini adalah ketinggian lintasan. Selanjutnya adalah utak-atik rumus. Ya, utak-atik rumus ini bagaimana kalau ini yang menjadi rumus dasarnya tadi, yaitu W dibagi F sama dengan S dibagi H. Ini kalau kita bolak-balik gimana sih? Nah, yang pertama ada rumus 1. Dari W per F sama dengan S per H, ini kalau saya kalikan silang. Jadi W dikali H sama dengan F dikali S. Ini kalau saya kali silang. Apa tujuannya saya rumus ini adalah untuk memudahkan ketika kita mau mencari usaha atau mencari ketinggian, mencari gaya atau mencari jarak. Misalnya, ketika saya ingin mencari berapa berat benda yang bisa kita gunakan untuk bidang miring tersebut, maka saya tinggal mengalihkan gaya atau F dikali S atau jarak dibagi H. Analoginya seperti ini. Kalau W yang dicari, pakai F dikali S dibagi H. Ini hanya pindah ke sini karena si W-nya yang dicari. Ya kalau saya analogikan antara W dengan H, F dengan S ini saling berteman gitu. Jika W-nya hilang, maka si H akan minta tolong ke Fs gitu kan. Kalau F-nya hilang, S akan minta tolong ke WH kan seperti itu. Nah, jadi misalnya rumus dasarnya kan ini. WH atau usaha dikali atau berat benda dikali dengan tinggi sama dengan usaha gaya dikali dengan jarak.
Misalnya saya mencari W, berarti W-nya hilang, maka H akan minta tolong ke S. Di sini kan? Maka rumusnya menjadi W sama dengan Fs dikali H. Ya. Contoh lain. Misalnya saya ingin mencari H, berarti H-nya hilang. W akan minta tolong ke sini. Menjadi H sama dengan F dikali S dibagi W. Ya. Saya ulangi. Rumus dasarnya adalah W dibagi F sama dengan S dibagi H. W ini adalah berat benda, F adalah usaha, S adalah panjang lintasan, dan H adalah ketinggian. Saya sederhanakan rumusnya dengan cara mengalihkan silang W dengan H menjadi WH, F dikali S menjadi Fs. Maka rumusnya saya sederhanakan menjadi WH sama dengan Fs. Bagaimana kalau seandainya kita ingin mencari W? Maka saya analogikan WH ini satu kelompok, Fs ini adalah satu kelompok. Jika W ini yang dicari, H akan minta tolong ke kelompok Fs. Kalau H yang dicari, W akan minta tolong ke kelompok Fs. Sebaliknya, kalau S yang dicari, berarti F akan minta tolong ke WH. Ya enggak? Nah, kalau S yang dicari, F akan minta tolong ke WH. Ya, kalau F yang dicari, S akan minta tolong ke WH seperti itu ya. Cara mudahnya. Jadi kalau contohnya ketika saya mau mencari berat benda, berarti W yang dicari, maka H akan minta tolong ke Fs. Maka rumusnya menjadi W F dikali S dibagi H. Ya. Kalau H yang dicari berarti W yang diketahui, maka W akan minta tolong ke Fs. Maka rumusnya H sama dengan Fs dibagi W. Kan? Kalau F yang dicari, maka S akan minta tolong ke WH. Maka jadi WH dibagi S. Ya. Kalau S yang dicari, F akan minta tolong ke WH. Jadi WH dibagi F. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti masih bingung, diputar ulang ya. Diputar ulang dan dicermati. Intinya kalau sebelah sini yang dicari, ya, kalau sebelah sini yang dicari, maka salah satunya akan pindah ke sini. Kalau sebelah sini yang dicari, maka salah satunya akan pindah ke sebelah sini. Itu aja caranya. Kalau misalnya kalian bingung, ingat aja rumus ini. Nah, untuk lebih paham, kita masuk contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika F sebesar 60 Newton, tentukanlah berat benda dan keuntungan mekanis. Nah, pada gambar ini S belum diketahui. S itu apa? Panjang lintasan. Kan seperti itu. Maka untuk mencari S, karena ini bentuknya siku-siku ya, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Yaitu A kuadrat akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat. Sehingga S sama dengan akar 4 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 25, maka panjang S adalah 5 cm. Lalu ingat rumusnya. Tadi kan W sama W kali H F di S, W kali H sama dengan F dikali S. Kalau W-nya yang dicari hanya akan pindah. Kan gitu. Kalau W yang dicari hanya akan pindah. Kan awalnya hanya di sini, coba lihat. Nah, kan awalnya hanya di sini. Ya. WH sama dengan Fs. Nah, kalau di sini dicari berat benda, berarti W yang dicari maka hanya pindah ke sebelah. Jadi F dikali S dibagi H. Sama dengan 60 dikali 5 sama dibagi 3 sama dengan 100 Newton. Keuntungan mekanisnya sama dengan S dibagi H. S ini adalah panjang lintasan dibagi dengan ketinggian. Berarti 5 dibagi 3 sama dengan 1,667. Begitu. Nah, soal lagi biar lebih paham. Massa benda, jika massa benda 120 kg berarti yang diketahui ini W. Ya. Dan percepatan gravitasi itu G. Ya. Salah ini ya. Massa benda 100, oh berarti ada yang salah ya. Ada yang salah. Ini salah tulis ya. Saya perbaiki dulu. Nah, ini salah tulis. Yang benar itu gini. Nah, ini salah tulis. Gitu ya. Ini salah tulis. Nah, itu ya. Jika massa benda 12 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat,
Tentukan gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan benda. B. Keuntungan mekanik benda miring. Ingat, yang dicari apa? Gaya minimal, berarti F. F sebelah mana tadi? Sebelah sini kan? Ya. W kali H sama dengan F dikali S nih. Kalau saya bikin ya berumusnya gini. Ya. Ingat. Ya. Rumus dasarnya kan gini. W kali H ya, sama dengan F kali ya, F kali S kan gitu. W kali H sama dengan F dikali S. Kan? W kali H sama dengan F dikali S. Karena yang dicari F, maka S-nya pindah ke sebelah. Maka F rumusnya menjadi W kali H dibagi S. Saya ulangi. Karena yang dicari ini adalah W, ya. Yang dicari ini adalah W. Maaf, yang dicari ini adalah F, gaya kan? Yang dicari ini adalah F. Maka rumus dasarnya yang W kali H sama dengan F dikali S, S-nya pindah ke sebelah. Maka F menjadi W kali H dibagi S. Ngerti? S-nya pindah ke sini. Ya kali lawannya bagi. Berarti F sama dengan W dibagi H per S. W-nya berapa? Pak, di sini enggak ada Pak berat benda. Berat benda itu apa W? W itu dapat dari mana? Massa kali gravitasi. Kalau di sini masanya 12, gravitasinya 10, berarti W-nya sama dengan 120 ya. Hasil kali 12 kali 10. Jadi W itu sama dengan massa kali gravitasi. Jadi kalau tidak diketahui beratnya, kalian tahu masanya 12, gravitasinya 10, tinggal kalian kalikan ya. 12 kali 10 berarti 120. Dikali H, ketiganya berapa? 2 meter. Berarti 120 dikali 2 dibagi S-nya 5. Maka maka gayanya adalah 48 Newton. Ya. Maka gayanya adalah 48 Newton. KM-nya adalah S dibagi H. S itu adalah panjang lintasan, H adalah ketinggian. Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Saya ulangi lagi ya, biar lebih paham. Mulai dari soalnya. Jika massa benda 12 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan benda. Berarti yang dicari kan W. Gaya minimal. Berarti kan yang dicari F. Nah, keuntungan mekanik benda KM. Ingat rumus dasarnya. WHFS. Berarti kalau F yang dicari, S-nya pindah ke sebelah. Kali lawannya bagi. Maka untuk mencari F sama dengan W kali H dibagi S. W-nya berapa Pak? Nggak ada di soal. Ingat, W itu apa? W itu atau berat sama dengan massa dikali gravitasi. Massanya berapa? 12. Gravitasinya berapa? 10. 12 kali 10, 120. Dikali 2. 2 ini berarti adalah ketinggiannya. W dikali H. 120 dikali 2. Dibagi S. S-nya berapa? 5. Maka F-nya sama dengan 48 Newton. KM-nya berapa? KM-nya 5 per 2 sama dengan 2,5. 5 dari mana? 5 itu adalah S-nya. 2 dari mana? 2 itu adalah H-nya. Maka S per H sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Nah itu adalah contoh-contoh soal dari bidang miring. Selanjutnya adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol biasanya digunakan untuk menarik dan mengangkat beban yang berukuran berat. Ya, contohnya ketika kalian menimba air di sumur gitu ya. Ya, ini namanya katrol. Tujuannya mengangkat supaya si ember naik ke atas seperti itu ya. Jadi gunanya untuk mengangkat benda yang berat. Nah, seperti itu. Bagian-bagian katrol, pada dasarnya bagian katrol itu hampir sama ya dengan pesawat sederhana lainnya. Ada titik tumpunya, ini ada lengan kuasanya, ya ini lengan kuasanya, ini lengan bebannya, ya ini kuasanya, ini beban. Sebenarnya sama ya, jadi ada bebannya, ini ada gayanya di sini, lengan bebannya ini, lengan kuasanya ini, ya.
dan juga titik tumpunya yang di tengah. Katrol itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tetap. Dikatakan katrol tetap adalah katrol yang letaknya tetap. Misalnya katrol pada sumur. Ya, jadi katrol itu terikat pada porosnya. Ini katrol tetap. Maka katrolnya tidak bisa bergerak. Misalnya katrol pada sumur, ya, katrol pada tiang bendera dan lain sebagainya. Jenis katrol tetap itu memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Apa maksudnya nanti saya jelaskan. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang dapat bergerak bebas. Katrol ini tidak terikat pada tempatnya. Ya, jadi dia bisa bergerak, ya, bergerak bebas. Katrol bebas ini memiliki keuntungan mekanis 2. Artinya lebih ringan daripada kita menggunakan katrol tetap. Ya, gitu. Yang ketiga adalah katrol ganda atau majemuk, merupakan gabungan dari katrol tetap dan juga katrol bebas, yang mana keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Contohnya ini ada berapa tali? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Ya, kalau dia talinya 3, berarti keuntungan mekanisnya 3. Gitu ya. Rumus katrol. Tadi saya katakan, pada katrol tetap KM-nya 1 atau keuntungan mekanisnya 1. Maka W sama dengan F atau bebannya sama dengan gayanya. Jadi kalau bebannya ini ada 100 Newton, maka gaya yang kita butuhkan juga akan 100 Newton. Kalau di sini ada 1 kilo misalnya, maka F-nya juga 1 kilo seperti itu. Yang kedua adalah katrol bergerak. KM-nya sama dengan 2. Berarti beban sama dengan 2 kali gaya. Atau gaya yang dikeluarkan sama dengan setengah kali beban. Jadi kalau misalnya kita menggunakan katrol bebas, bebannya itu 500 Newton, maka tenaga yang kita keluarkan hanya setengahnya saja. Berarti 250 Newton. Seperti itu. Katrol majemuk adalah KM-nya adalah jumlah sama dengan jumlah tali, maka beban sama dengan jumlah tali dikali gaya. Artinya semakin banyak jumlah tali yang digunakan atau semakin banyak jumlah tali yang digunakan, maka dia semakin ringan. Maka F-nya sama dengan jumlah tali dibagi W. Contohnya di sini, talinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka F-nya atau gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat benda ini adalah setengah dari beratnya. Kalau beratnya misalnya 100 kilo, ya 100 kilo berarti tenaga yang kita gunakan hanya 25 kilo, kan lebih ringan seperti itu ya. Baik, untuk lebih pahamnya kita bahas contoh soalnya. Contoh soal pertama, Budi mengangkat sebuah balok kayu dengan katrol tetap. Berat balok 100 Newton setinggi 2 meter. Nah, 2 meter ini tidak terpengaruh ya. Ya, tidak terpengaruh. Hitunglah berapa besar gaya yang diperlukan Budi untuk mengangkat balok dan usaha yang dilakukan pada balok tersebut. Usaha ya, usaha berarti yang dicari adalah F. Ya kan? Usaha. Ya, usaha itu ya. Ya. Dilihat KM ya. KM-nya ini ada kata-kata katrol tetap. Katrol tetap itu ingat KM sama dengan 1. W sama dengan F. Jadi kalau W-nya 100, F-nya pasti 100. Ya. Kalau W-nya 100, F-nya pasti 100. Gitu aja gampang. Empatnya hanya ini salah tulis ya. Yang benar 2. Tapi tidak ngaruh juga ya. Tidak ngaruh. Ini salah tulis ini jawabannya ini ya. Ini salah tulis. Bentar, saya perbaiki dulu. Salah tulis ya. W-nya berapa? W-nya ini yang benar 100 ya. Ya, W-nya ini yang benar ada 100. Ya, kemudian hanya ini ada 2 gitu ya. Nah, ini tanya F-nya berapa?
Nah, W-nya berapa? Berarti ingat kalau W-nya 100 berarti F-nya juga 100 seperti itu ya. Nah, gitu. Next. Contoh soal berikutnya. Angga mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak. Nah, bergerak atau bebas. Jika gaya yang Angga gunakan 100 Newton, berapakah berat beban yang diangkat oleh Angga? Kita ketahui bahwa gayanya 100. Ingat, jika katrol bergerak, nah, ini bukan katrol tetap. Kok salah tulis terus ini ya. Ini bukan katrol tetap, tapi katrol bergerak. Nah, diperbaiki ya. Diperbaiki nanti kalau di catatannya. Kalau mau nyata diperbaiki. Ini bergerak. Saya tulis terus ya. Bergerak. Nah, keuntungan mekanis katrol bergerak itu sama dengan 2. Berarti KM-nya sama dengan 2. Ingat. Ya, berarti W sama dengan 2F. Ya, W sama dengan 2F. Artinya kalau F-nya 100, W-nya berapa? Tinggal kali 2 kan? Berarti 200 Newton. Yang penting kalian ingat ini, kata kuncinya. Kalau katrol tetap, W sama dengan F. W-nya 100, F-nya 100. W-nya 200, F-nya 200 gitu kan. Kalau dia bergerak, W sama dengan 2F. Ya, W sama dengan 2F. Berarti kalau W-nya itu ada 100, kalau F-nya ada 100, W-nya berarti 200 seperti itu ya. Nah, ingat aja itu caranya apa rumusnya. Nah, yang ketiga ini adalah contoh dari katrol majemuk. Kita hitung dulu talinya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kan talinya. Berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik beban? Kita ketahui di sini bebannya ada 60 Newton, talinya ada 3. Berarti apa? KM sama dengan jumlah tali. Karena jumlah talinya ada 3, maka KM-nya ada 3. Berarti W sama dengan 3F. Ya enggak? 3 kali F. Atau berat benda sama dengan 3 kali gaya yang dikeluarkan. Maka F nilainya sepertiga W. Ya, sepertiga dari gaya. Jadi tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban 60 Newton hanya sepertiga dari berat benda. Kalau berat bendanya 60, sepertiganya berapa? Sepertiganya berarti 20 Newton. Atau 1/3 kali W sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20 Newton. Nah, oke, sekian dan terima kasih pembahasan mengenai bidang miring dan juga katrol. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya dan di share apabila kalian mendapatkan video manfaat yang sama ketika kalian menyimak video yang ada di channel kelas online. Dan apabila ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di video berikutnya. Oke. Akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.